Kita lanjutkan pengantar analisis real pekan 10. Masih kita akan bahas limit superior dan limit inferior. Ya, bagian materinya masih di sini ya, barisan bagian dan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, ini definisi limit suprimum, tepatnya limit superior dari xn dan limit inferior dari xn. Definisinya ya. Kemudian, nah kita lihat ini adalah teoremanya, teorema 3, 4, 11. Ini sengaja dituliskan bahasa aslinya. Jadi di sini misalkan kita punya barisan bilangan real, barisan bilangan realnya ini terbatas. Nah, di bawah ini ada 4 pernyataan dan keempat pernyataan ini saling ekuivalen untuk X bintang. Nah, yang pertama, ini X bintang itu adalah limit suprimum dari Xn. Berdasarkan definisi, ini ekuivalen dengan ini ya. Jika kita punya epsilon positif sembarang, maka terdapat paling banyak sejumlah finit ini n, elemen n pada X bintang plus epsilon ya, kurang dari xn. Jadi kalau diilustrasikan, misalkan kita punya X bintang, ini adalah X bintang, kemudian arah sini berarti kita punya X bintang plus epsilon, maka di sebelah kanan X bintang kita di highlight di sini. Nah, ini ada n finit. Ya, ada sejumlah finit unsur atau anggota dari xn. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini X bintang min epsilon. Ada ini ya, X bintang min epsilon. Ini ketika kita geser ke sebelah kiri di sini kita tandai, kita punya X bintang min epsilon, maka di sebelah kanannya, nah di sini ada sejumlah tahingga anggota dari xn. Nah, jadi kita lihat kalau di sini, nah di sini cuma sebelah kanannya ada finit saja, tapi kalau digeser sedikit ke kiri gitu ya, di sini ada sejumlah tahingga anggota. Kalau tadi di definisi ya, ketika di X bintang gitu ya, di sebelah kanan X bintang itu ada sejumlah, terutama di sini ini ada sejumlah infinite anggota. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi X bintang lim sub diilustrasikan kalau misalnya di sini ada X bintang, terus di sini ada X bintang plus epsilon dan X bintang min epsilon. Jadi di sebelah kanan interval X bintang plus epsilon itu cukup ada sejumlah n finit saja, tapi digeser ke sekitaran X bintang, tepatnya X bintang min epsilon, di sini ada sejumlah tahingga anggota dari barisannya. Nah, itu pernyataan yang B. Kemudian yang C, ini kita ambil UM. UM ini adalah barisan bagian ya. Sebentar, diulangi. Jika UM itu adalah suprimum dari xn,
ini yang minggu lalu Ibu jelaskan ya. Kita ambil barisan bagian atau lebih tepatnya di sini. Nah, bagian ini adalah ekor barisan ke N, kemudian UM-nya itu adalah subprimum. Jadi, kita punya ekor barisan, kemudian cari subprimumnya. Subprimumnya itu adalah UM. Ulangi, jadi kita punya ekor barisan ke M, yang pertama, kemudian cari subprimumnya. Dan ini disebut UM. Ini langkah yang Ibu lakukan di minggu lalu, meskipun prosesnya kebalik ya. Harusnya cari subprimumnya. Oke. Ketika kita buat ini, subprimum dari setiap ekor barisan, kemudian, nah, lim subnya ini adalah diperoleh dari infimum subprimum ekor barisan. Ya, seperti ini. Ini langkah yang sudah kita lakukan. Nanti kita perlihatkan kembali. Kemudian yang D, ini ya, yang A ekuivalen dengan B, kemudian yang B itu bisa dicari dengan cara C, dan cara C bisa dicari dengan cara D, yakni jika S itu adalah himpunan limit barisan bagian. Nah, tadi yang C itu adalah barisan bagian istimewa ya, kita sebut ekor barisan ke N. Yang ini, yang D itu adalah sembarang barisan bagian dari Xn, maka Ibu ulangi, S-nya itu adalah himpunan limit barisan bagian dari Xn. Ya, jadi kalau kita punya barisan, terus kita cari limit barisan bagiannya, terus kita kumpulkan. Nah, itu adalah S. Jadi langkahnya di bagian D ini, kita punya barisan bagian dulu, terus cari limitnya, terus kita himpun. Itu adalah S. Nah, X bintang ini adalah subprimum dari himpunan S tadi. Ya. Nah, kita lihat buktinya. Ini kan tadi katanya pernyataan di bawahnya saling ekuivalen. Jadi ekuivalen yang pertama kita lihat jika A maka B. Nah, untuk yang A, ketika X bintang itu adalah limit superior Xn, berarti ya tadi berdasarkan definisi kita jadi X bintang itu adalah infimum dari himpunan V sehingga V elemen suatu V bilangan real dengan V-nya kurang dari Xn untuk N finite. Oke. Nah, dari sini kita lihat ini pernyataannya mirip dengan ini. Jadi kita ambil nah, kita ambil V kurang dari X bintang plus epsilon, dan dia kurang dari Xn. Kita lihat ini adalah Xn-nya untuk N finite. Nah, karena
Di buku itu dijelaskan ya, kita pakai warna yang lain. Ini di buku katanya X bintangnya ini juga elemen dari V. Tapi tadi kita beri contoh beberapa kali ketika X bintang ini ya kita asumsikan V, ternyata di sebelah kanan X bintang itu ada sebanyak infinite Xn. Tadi udah dicoba dua kali ya. Nah, ini haruslah tidak ya, X bintangnya tidak termasuk di himpunan V. Tuh. Terus kemudian tadi sempat diilustrasikan ketika dibacakan definisinya. Jadi ketika kita punya seperti ini, sini adalah X bintang, ini ada V, kemudian ya misalkan ini adalah X bintang plus epsilon, ini pengambilan epsilonnya terlalu jauh ya. Di sebelah kanannya ini ada N finite dari Xn. Nah, tapi kalau terlalu jauh ke kiri gitu ya, misalnya di sini, ini ada sebanyak infinite anggota dari Xn. Nah, begitu juga dari X bintang saja gitu ya. Dari X bintang saja ini sudah ada sebanyak tak hingga anggota dari Xn. Apalagi kalau kita geser lebih ke kiri di sini. Ya. Kalau lebih ke kiri, jelas di sini X bintang min epsilon. Nah, kita kembali ya. Ini dari dari X bintang saja ini ada sebanyak tak hingga kali anggota dari Xn. Apalagi kalau digesernya lebih ke kiri lagi di sini X bintang min epsilon. Jadi di sini ada sebanyak ya tak hingga anggota dari Xn. Ya. Kita tuliskan dan untuk X bintang ini Xn ada sejumlah infinite. Terus ya akibatnya untuk X bintang min epsilon ini tulis dinotasikan M, ada atau terdapat tak hingga atau sejumlah infinite Xn. Ya. Dan kita perhatikan kalimat yang ini, yang hijau, ini sudah mewakili yang ada di B. Ya, jadi ekuivalennya sudah kita peroleh. Jika A, maka B. Nah, masih di teorema 3411, kita akan lihat ekuivalen pernyataan B ke C, atau diketahui pernyataan B, kesimpulannya atau makanya pernyataan ke C. Nah, buktinya ini diketahui dari B. Jadi untuk jadi untuk epsilon positif sembarang
Nah, ini kan X bintang plus epsilon kurang dari xn untuk sejumlah unit n. Nah, dari pernyataan ini sengaja kita ambil, nah ini kan tujuannya ke sini ya, sengaja kita ambil M yang cukup besar sehingga UM-nya ini kurang dari X bintang plus epsilon. Otomatis karena ini ya, jadi UM kurang dari X bintang plus epsilon dan ini kurang dari Xn untuk n finite. Nah, akibatnya kalau kita cari infimum dari UM, infimum dari UM ini kan kurang dari UM. UM kurang dari X bintang plus epsilon. Kalau dilanjutkan kurang dari Xn untuk sejumlah finite. Nah, kemudian dari B juga, dari B ini diketahui untuk X bintang min epsilon, nah ini untuk sejumlah infinite n. Nah, karena kita punya pernyataan ini, berarti X bintang min epsilon ini kurang dari UM untuk setiap M. Dan ini artinya X bintang min epsilon kurang dari infimum dari UM. Ya. Dan karena epsilon positifnya sembarang, ya disimpulkan X bintang ini adalah infimum dari UM. Lebih jauh karena barisan UM ini monoton turun, maka dari sini ya, kan UM-nya monoton turun. Jadi kita tuliskan kembali X bintang sama dengan infimum UM. Karena barisannya monoton turun, ini juga merupakan limit dari barisan UM.
Ya, jadi kita peroleh pernyataan yang di sini. Oke. Selanjutnya untuk ekuivalen C ke D akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini yang C ke D. Ini katanya, misalkan kita punya X aksen, ini sama dengan barisan bagian ya, X, N, K. Ini adalah barisan bagian konvergen. Dan X aksen ini adalah barisan bagian dari X. Ini penjelasan aja. Terus karena N, K-nya lebih besar dari K, ini kita peroleh X, N, K ini kurang dari U, K. Dan berarti limit dari X aksen ini kurang dari limit UK. Dan tadi di pernyataan C, kita peroleh limit UK itu sama dengan X bintang. Ya, ini baru satu arah. Kemudian sebaliknya, ini terdapat N1 sehingga U1-1 kurang dari X, N1 kurang dari U1. Terus secara induktif katanya, ini untuk yang C ke D ini Ibu buktinya mengikuti dari buku ya. Ini secara induktif, pilih N ke K plus 1 ini lebih besar dari NK, ya jelas ya, maksudnya ini suku ke NK plus 1 lebih besar dari suku ke NK. Jadi kayak ya sukunya aja ya, misalnya X3 3-nya aja itu akan lebih besar dari 2. Jadi indeksnya saja. Ya, ini kalau dilihat dari indeksnya NK plus 1 ya indeksnya lebih besar dari NK. Nah, sehingga ini ketika kita pilih indeksnya U ke K dikurangi 1 per K plus 1 ini kurang dari X N K plus 1 kurang dari K. Ya, karena limit dari UK itu sama dengan X, berarti X bintang sama dengan limit X N K. Jadi X bintang ini adalah elemen dari S. Ya. Oke, ini kan ya ini X aksen atau barisan bagian limitnya kurang dari X bintang. Kemudian kita tunjukkan sebaliknya, jadi limit dari barisan bagian ini lebih besar dari X bintang. Ini ya, kita pilih N1, indeks ke 1 dari barisan bagian, sehingga U1 dikurang 1, ini kurang dari
suku barisan bagian ke N1 kurang dari U1. Kemudian indeksnya di indeks barisan bagiannya kita perbesar seperti ini. Nah, dari sini kita punya pernyataan yang mirip ya. Ini kan digeser ke kiri satu langkah. Kalau ini pergeserannya jadi lebih kecil. Ya, jadi ini 1/K+1. Jadi, terus kalau kita gunakan teorema Apit, kita lihat ini kita limitkan untuk K menuju tahingga, kan ini limitnya menjadi 0. Ini limitnya jadi X bintang. Yang ini juga limitnya jadi X bintang. Akibatnya kita peroleh yang ini. Dan kesimpulannya X bintangnya itu adalah suprimum. Ya, ini lebih tepatnya dituliskan X bintangnya itu adalah suprimum dari himpunan S. Nah, kita lihat ekivalensi selanjutnya. Ini di teorema ini kita lihat ekivalensi D ke A. Ini buktinya Ibu masih mengikuti dari buku saja ya. Katanya, misal kita punya W ini adalah suprimum dari himpunan S. Kemudian jika epsilon positif sembarang, maka W plus epsilon ini kurang dari Xn untuk sejumlah finite N. Ya. Akibatnya W plus epsilon ini merupakan elemen dari V. Dan limit suprimum Xn ini kurang dari W plus epsilon. Ya, sebaliknya, kita misalkan terdapat barisan bagian dari Xn yang konvergen ke suatu bilangan yang lebih besar dari W min epsilon. Ini ada barisan bagian, barisan bagian dari Xn ini akan konvergen ke bilangan yang lebih besar dari W min epsilon. Ya, sehingga W min epsilon ini tidak ada di V. Karena kita punya kondisi seperti itu, berarti W min epsilon kurang dari lim sub, limit superior, dan karena epsilon positif ini sembarang, maka kita peroleh W-nya ini adalah sama dengan limit superior dari Xn. Ya, aku ulangi. Tadi kan kita punya ini. Terus kita punya ini. Jadi, kedua hal ini kalau kita tuliskan dalam satu kalimat, kita punya W min epsilon kurang dari limit superior kurang dari W plus epsilon. Nah,
sini karena epsilonnya sembarang, berarti ya ini menuju ke 0, ini menuju ke 0, akibatnya W-nya sama dengan limit superior dari Xn. Jadi kita peroleh W ini adalah X bintang yang ada di pernyataan A. Ya. Jadi bukti dari teorema 3411 sudah selesai. Nah, ini masih teorema 3411, terus di minggu kemarin kan Ibu mencoba pakai yang ekor barisan. Nah, ternyata ekor barisan ini adalah mencari limit superior dengan ini pernyataan C. Jadi kita lihat, kita buat di sini, Ibu tuliskan ulang. Yang C itu langkahnya pertama buat ekor barisan ke M, terus yang kedua UM-nya. Nah, dari ekor barisan tadi kita cari suprimumnya. Suprimum dari Xn untuk N-nya lebih besar dari M. Kemudian yang ketiga, setelah dicari suprimumnya, cari infimum. Infimum dari UM. Infimum dari UM itu adalah limit superiornya. X bintang ini adalah limit superior. Jadi caranya kalau mengikuti yang kemarin, kita buat ekor barisan X seperti ini, ya. Ini adalah 2 min 1, 3/2 dan seterusnya. Terus cari suprimumnya. Jadi U1 ya, kalau di sini istilahnya U1. U kecil ini adalah suprimum dari X, dan ini kita peroleh 2, terus kita punya X1 itu adalah min 1, 3/2 dan seterusnya. Kita punya U2 ini adalah suprimum dari X2. Suprimum dari X2 itu adalah 3/2, kemudian X2 ini adalah 3/2 terus min setengah dan seterusnya. Kita punya U2 itu adalah suprimum. Oh, ini ya indeksnya. Pantesan bingung. Indeksnya beda. Oke, kita tuliskan seperti ini biar sama. Tadi Ibu menuliskan indeks di sininya ini. Kita samakan indeksnya dengan ekor barisan ke-nya. Suprimum X2 ini sama dengan 3/2, dan kalau kita teruskan ya, coba sekali lagi. X3 berarti min setengah terus 4/3. Ini ngambilnya dari sini ya, ekor barisannya. Dan seterusnya, jadi kita punya U3 itu adalah suprimum dari X3, dan ini adalah 4/3. Jadi kalau kita teruskan, kita akan punya UM, itu barisannya 2, terus 3/2, 3/2, 4/3, dan seterusnya. Nah, ini baru kita cari infimumnya. Infimum dari barisan UM. Nah, infimumnya adalah 1. Ya, jadi kita peroleh infimumnya, infimum UM ini sama dengan lim sub Xn.
Ini sama dengan infimum UM. Sama dengan 1. Tadi dengan cara definisi juga sudah ditunjukkan kalau limit superior dari barisan selang-seling ini adalah 1. Nah, di teorema 3, 4, 12 di sini ini kita ketahui suatu barisan terbatas Xn ini merupakan barisan konvergen jika dan hanya jika limit superior dan limit inferiornya sama. Nah, di contoh 17, contoh soal maksudnya, di soal 17, lihat di video sebelumnya, nih limit superior Xn-nya sama dengan 1, kemudian limit inferior dari Xn ini sama dengan 0. Dan ini tidak sama. Jadi barisannya Xn-nya divergen. Atau lebih tepatnya tidak konvergen. Terus untuk Xn sama dengan 1/n, ini juga sudah ditunjukkan dengan definisi ya, mencari lim subnya. Limit superior dari Xn ini sama dengan 0, itu juga limit dari inferiornya. Atau Xn-nya untuk ini yang 1/n. Ya. Oke. Jadi ini barisan, dan kita tahu 1/n ini adalah barisan yang konvergen. Ini dengan limit superior dan inferior kita tahu soal 17 ini bukan barisan yang konvergen karena limitnya ada 2. Nah, ini adalah latihan. Ini sengaja soalnya dituliskan di sini. Nah, yang jadi tugas itu nomor 1, 6, 8, 9, 11, 13. Oke, ini Ibu tambahkan. Dan yang nomor 17, karena kemarin ya boleh dituliskan ulang kalau sudah ya. Ini dengan yang barisan bagian dengan yang teorema 3, 4, 11 C. Ya, sebelumnya ini sudah dikerjakan dengan definisi. Sekarang yang 3, 4, 11 C. Nah ini akan dibahas di video selanjutnya.